Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode ke-28 bagian 4 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, tentang polemik soal kematian Nabi Isa alaihissalam, dan perbedaan pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Sebagaimana sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, kali ini kita akan sedikit bahas tentang salah satu yang hingga kini menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan agamawan dan juga ahli sejarah, adalah tentang kematian atau akhir kehidupan Nabi Isa alaihissalam di dunia. Paling tidak, Allah firmankan dalam dua ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 55 dan surat Al-Ma'idah ayat 117. Tapi dari dua ayat ini pula, kemudian sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat soal kematian Nabi Isa alaihissalam. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Dr. Ahmad Shafa'at dalam karyanya Islamic View of the Coming or Return of Jesus mengatakan, setelah menyangkal bahwa orang-orang Yahudi membunuh atau menyalibkan Yesus, dan setelah menyatakan bahwa Tuhan mengangkat dia ke dirinya, Al-Quran mengatakan sebagaimana surat Al-Imran ayat 55. Dr. Ahmad Shafa'at sebagaimana juga terjemahan resmi Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia memaknai kata mutawafik dalam surat Al-Imran ayat 55 dengan mengambilmu, kemudian mengangkatmu kepadaku, atau diangkat ke langit. Dari penafsiran inilah, maka mayoritas umat muslim percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam mengalami proses kenaikan ke langit secara jasmani dan rohani tanpa didahului atau disertai dengan proses kematian, sehingga Nabi Isa alaihissalam diyakini masih hidup di langit di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 158. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yang membantah pernyataan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh atau menyalib Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157 sebelumnya. Kalaulah yang diangkat ke langit hanyalah ruh Nabi Isa alaihissalam sebagaimana pendapat sebagian ulama, maka itu tidak bisa membantah pernyataan orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh jasad Nabi Isa alaihissalam. Padahal surat An-Nisa ayat 158 adalah bantahan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwa mereka sudah membunuh atau menyalib Nabi Isa alaihissalam. Hal tersebut senada dengan Imam Ibnu Atiyah yang mengatakan dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, umat Islam sepakat terhadap makna yang disebutkan dalam banyak hadis yang mutawatir bahwa Nabi Isa berada di langit dan masih hidup. Dia akan turun di akhir zaman, membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, memenuhi bumi dengan keadilan,
dan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi menang. Beliau juga berhaji ke Ka'bah dan tinggal di muka bumi selama 24 tahun. Dan ada yang mengatakan selama 40 tahun. Sementara Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 55 mengatakan, maksudnya adalah kewafatan tidur. Allah membangkitkan Isa dalam tidur beliau. Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama generasi tabi'in, berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada orang Yahudi, sesungguhnya Isa itu belum meninggal dunia. Sesungguhnya beliau akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat. Sedangkan sebagian kecil ulama ketika menafsirkan kalimat tawaffaitani sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 117 dengan makna mewafatkan, yakni mewafatkan Nabi Isa alaihi salam. Sebagian yang berpendapat bahwa kata mutawafik dalam An-Nisa ayat 55 bermakna wafat, menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, dan ini menjadi pijakan untuk mempertanyakan kebenaran mengenai kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk kedua kalinya menjelang hari kiamat kelak. Mengenai makna tawaffaitani sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 117 tersebut, Syekh Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wajiz menafsirkannya dengan engkau mengambilku dan mengangkatku kepadamu, maksudnya diangkat ke langit. Akan tetapi, bagi yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat, maka setidaknya ada 5 pendapat di kalangan umat muslim perihal kematiannya. Pendapat pertama, Nabi Isa alaihissalam wafat disalib. Pendapat ini diantaranya disebutkan oleh Mahmud M. Ayub dalam tulisannya Toward an Islamic Christology, The Death of Jesus, Reality or Delusion, pada April 980 menyimpulkan demikian bahwa Nabi Isa AS telah wafat disalib. Pendapat kedua, Nabi Isa AS meninggal selama beberapa waktu, kemudian dihidupkan kembali, dan setelahnya diangkat ke langit. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya pada juz 3 surat Ali Imran ayat 55-58 menjelaskan hal tersebut. Pendapat ketiga, Nabi Isa AS selamat dari penyaliban, hidup normal selama bertahun-tahun, kemudian meninggal secara wajar. Di antara yang berpendapat demikian adalah kelompok Ahmadiyah. Kelompok ini meyakini bahwa setelah selamat dari penyaliban, Nabi Isa AS pergi ke India bersama Bunda Maryam. Kemudian Nabi Isa AS berdakwah kepada suku Bani Israel yang hilang di sana. Disebutkan bahwa Nabi Isa AS meninggal di Kashmir. Pendapat keempat, Nabi Isa AS wafat setelah kenaikan. Sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat mewafatkanmu atau mutawafik dan mengangkatmu kepadaku dalam surat Ali Imran ayat 55 termasuk versi ungkapan muqaddam dan mutaakhir, yakni mendahulukan yang akhir dan mengakhirkan yang awal. Jadi maknanya adalah bahwa Nabi Isa AS diangkat terlebih dahulu baru diwafatkan. Sebagian menyebutkan bahwa kematian Nabi Isa ini terjadi setelah kedatangannya yang kedua kali menjelang hari kiamat. Pendapat kelima, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya memang wafat, tetapi bukan mati dalam arti yang sebenarnya, tetapi serupa dengan keadaan tidur. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 60, dan dialah yang menidurkan kalian, yatawaffakum di malam hari. Akan tetapi, benarkah Nabi Isa AS sudah wafat? Pertanyaan ini hingga kini masih menjadi pokok diskusi yang mendalam di kalangan para ulama. Mari kita simak keterangan-keterangan para ulama berikut ini. Sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan lafal mutawaffika dalam surat Ali Imran ayat 55 itu sama dengan mumituka yang artinya mematikan engkau, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dari keterangan ini maka disimpulkan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Sementara Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menafsirkan mutawaffika dalam surat Ali Imran ayat 55 dengan tawaffa ajaluhu, artinya telah sempurna ajalnya atau mati secara wajar sebagaimana kebanyakan manusia. Adapun Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menerangkan lafal mutawaffika tersebut dengan arti
Allah mematikan Isa bukan karena makar orang-orang Yahudi. Sementara Syekh Muhammad Abduh menafsirkan lafal mutawaffika itu sesuai dengan arti lafal dalam surat Az-Zumar ayat 42, bahwa Tuhan mengambil jiwa orang yang mati, dan seperti arti lafal tersebut dalam surat As-Sajdah ayat 11, bahwa malaikat maut mengambil nyawamu. Jadi artinya Nabi Isa itu wafat seperti biasa atau mati secara wajar. Dan Profesor Dr. Muhammad Shaltut menafsirkan lafal mutawaffika itu ialah menyempurnakan ajal Nabi Isa dan menjaga dia dari kejahatan yang mereka rencanakan, serta mematikannya secara wajar, tidak disalib atau bukan karena hukum mati, tetapi meninggal dunia seperti manusia biasa mati. Jadi yang diambil Tuhan hanya rohnya. Profesor Dr. Ahmad Shalabi memilih pendapat Dr. Mahmud Shaltut dengan mengatakan, demikianlah pendapat yang muktabar dan diterima oleh jumhur kaum muslimin. Adapun argumen bagi yang berpendapat bahwa Nabi Isa masih hidup adalah seperti disinggung di muka sebagai berikut. Pertama, firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157-158 yang berbunyi, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kata ma qataluhu atau mereka tidak membunuhnya merupakan kata yang bersifat umum. Maksudnya mereka tidak membunuhnya dengan cara apapun. Lalu disusul dengan kata-kata ma salabuhu atau mereka tidak menyalibnya yang merupakan kata yang bersifat khusus. Maksudnya mereka tidak membunuh Isa dengan cara menyalibnya, juga bermakna mereka sama sekali tidak menyalib Isa. Kemudian dilanjutkan dengan kata barrafa'ahu Allahu ilaih, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya, yang berarti Nabi Isa diangkat oleh Allah untuk diselamatkan dari konspirasi pembunuhan. Pendapat kedua, firman Allah yang berbunyi, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 54-55. Dalam kamus Al-Quran Mu'jam Al-Fadil Al-Quranul Karim disebutkan waffa syai'a atau sempurna, tidak kurang sedikit pun. Waffa haqqahu, dia menyerahkan kepadanya secara sempurna. Waffa bisyai'i, membawanya dengan sempurna. Tawaffahu, dia mengambilnya secara sempurna. Mutawaffika, cukup masamu di bumi. Dari pengertian ini, maka makna lafal mutawaffika ialah mencukupkan masamu sekarang hidup di bumi dan bukan mati. Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih yang diterbitkan Matba'atul Madani Kairo mengatakan, kata tawaffa berarti istifa'u wal qabdu, yang mempunyai tiga makna, menidurkan, mematikan, dan mengambil ruh dan tubuhnya. Dengan demikian bermakna keluar dari keadaan dan sifat penghuni bumi seperti membutuhkan makan, minum, dan pakaian, tidak berak, dan tidak kencing. Dan Al-Masih Isa putra Maryam ditempatkan Allah di langit kedua dalam keadaan tidak seperti penghuni bumi yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tidur, berak, dan kencing. Menjelang hari akhir nanti, dia akan turun ke bumi.
Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyebutkan bahwa makna secara bahasa al-wafatu dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bermakna mati. Sebagaimana dalam Az-Zumar ayat 42, Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Yang kedua, menidurkan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 60, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Dan yang ketiga, mengangkat. Maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Arti secara bahasa ini sesuai dengan isyarat ayat Al-Quran lainnya dan hadis-hadis sahih yang akan dibahas nanti. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 117, Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Dalam Mu'jamul Fadil Qur'anil Karim, lafaz tawaffaitani artinya engkau ambil diriku dengan mengangkatku ke langit, atau engkau cukupkan masa hidupku di bumi. Imam Asy-Syaukani mengatakan, yang berpendapat jika ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mewafatkan sebelum mengangkatnya ke langit tidak beralasan, sebab banyak sekali hadis-hadis yang memberitakan bahwa Nabi Isa belum mati dan hidup di langit, yang pada akhir zaman nanti dia akan turun ke bumi. Bukti yang menguatkan bahwa Nabi Isa Al-Masih belum mati adalah Al-Quran surat An-Nisa yang berbunyi, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, kenyataan yang ada sampai sekarang, orang-orang ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani belum beriman seluruhnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa penyaliban yang diyakini oleh Yahudi dan Nasrani merupakan bukti lain bahwa mereka belum mengetahui ajarannya yang benar. Abdul Qadir Hasan dalam Kata Berjawab jilid 6 Majalah Al-Muslimun tahun 1983 halaman 184 menjelaskan, Surat An-Nisa 159 diturunkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun setelah Nabi Isa tidak ada di dunia. Lafal yang dipakai Allah dalam surat An-Nisa 159 itu adalah la yu'minanna bih, atau sungguh akan beriman kepadanya, adalah fi'il mudhari atau present and future tense, yaitu kata yang menunjukkan kepada masa yang akan datang. Maka firman Allah, melainkan akan beriman kepadanya sebelum matinya, menunjukkan Nabi Isa belum mati dan nanti akan turun ke bumi atas kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan firman Allah yang berbunyi, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Dalam Mu'jam Al-Fadil Qur'anil Karim disebutkan, kata Al-Kahlu artinya orang yang usianya melewati 30 tahun hingga mencapai usia 50 tahun dan sudah beruban, atau orang yang sudah melewati masa remaja belum mencapai usia kakek, yaitu orang yang berusia antara 30 tahun dan sekitar 60 tahun. Abdul Qadir Hasan menjelaskan, yang menunjukkan Nabi Isa akan turun ialah kata kahlan. Kata kahl artinya tua yang umurnya lebih dari 30 tahun dan beruban. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sah, Nabi SAW bersabda, dan ia Nabi Isa akan turun, lalu ia akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Maka kata Al-Kahlu ini tertuju pada masa 30 tahun di waktu Nabi Isa di bumi dan 40 tahun di masa beliau turun kembali ke dunia. Jadi surat Ali Imran ayat 46 yang tersebut di atas juga memberi isyarat bahwa Nabi Isa alaihissalam belum wafat dan akan turun ke bumi sampai mencapai usia Al-Kahlu itu. Bukti lain adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu,
Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ayat ini memberi isyarat bahwa Nabi Isa akan turun. Dalam hadis juga disebutkan bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah dia turun ke dunia ini. Dari 3 ayat Al-Quran tadi, mereka menolak anggapan yang menyatakan bahwa hanya hadis saja yang menerangkan turunnya Nabi Isa tanpa didukung dalil Al-Quran. Adapun hadis yang menerangkan turunnya Nabi ini jumlahnya banyak sekali. Yang meriwayatkan hadis ini tidak kurang dari 29 sahabat Nabi SAW. Sedangkan yang meriwayatkan dan mencatat dalam kitabnya tidak kurang dari 26 orang imam hadis, mencakup Sahih Kutubut Tis'ah. Melihat banyaknya sahabat Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hadis-hadis turunnya Nabi Isa, dan banyaknya imam-imam hadis yang meriwayatkannya dan mencatat dalam kitab mereka, tidaklah dapat ditolak kemutawatiran hadis-hadis itu, sedikitnya secara maknawi. Dengan demikian, tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa dalil turunnya Nabi Isa AS hanya berdasarkan hadis ahad, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, dan hanya bersumber dari 2 sahabat saja. Di antara hadis turunnya Nabi Isa yang dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir maknawi adalah Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang diriku dalam pemeliharaannya, sungguh akan turun di tengah kamu Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa, sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak, dan akan berlimpah harta sampai tidak ada orang yang akan menerimanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda menceritakan tugas Isa di akhir zaman. Beliau menyatakan, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah wafatkan dan disolati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Kita mengimani tentang kenaikan Nabi Isa AS dan turun kembali ke bumi, seperti kita mengimani kisah yang disampaikan oleh Al-Quran tentang peristiwa Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah di gua selama 300 tahun. Bila dihitung menurut perjalanan bumi mengitari matahari atau disebut tahun Syamsiyah, Miladiyah atau Masihiyah, dan 309 tahun bila dihitung menurut perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi atau tahun Qamariyah atau Hijriyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25. Demikianlah pendapat yang meyakini bahwa Nabi Isa AS masih hidup, dan menjelang hari akhir nanti dia akan turun ke muka bumi untuk mengalahkan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada ketauhidan. Sebagaimana firman Allah, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah," yang artinya semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Nabi Isa AS tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman setelah Allah turunkan kembali beliau. Dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, kami termasuk yang meyakini bahwa Nabi Isa AS masih hidup di langit dan akan Allah turunkan ke muka bumi di akhir zaman sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman, sebagaimana nubuat Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda akhir zaman. Akan tetapi, kami tetap menghormati dan tidak menganggap salah atau keliru secara serampangan bagi siapa saja yang meyakini bahwa Nabi Isa AS telah wafat secara ruh dan jasad, yang juga berlandaskan kepada pendapat ulama yang muktabar. Wallahu a'lam bis-shawab.
Thank you.